Hari ini saya ingin sampaikan, melanjutkan mungkin ya dari apa yang kita sudah bahas hari Jumat yang lalu tentang kasih. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan tentang kasih yang tulus itu membawa pemulihan. Ya. Kasih yang tulus itu membawa pemulihan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16 yang kita sering kali baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahun 80-an saya datang ke Jakarta setelah lulus SMA dan menjalani perjalanan waktu di Jakarta, bekerja, dan pada tahun 90-an, sekitar tahun 95-an, saya menjadi majelis di GPIB, Shalom di Selipi, dan dipilih menjadi majelis dari sektor itu, dan saya bersyukur dipercayakan oleh jemaat GPIB Shalom. Bagi teman-teman dari GPIB Shalom yang masih ingat saya, tahun 90-an saya menjadi majelis di sana. Dan di daerah Selipi itu ada orang gila yang sangat terkenal. Karena saya dari Ambon, jadi saya tidak begitu tahu orang gila ini dari mana gitu. Hari Minggu juga sebelum saya menjadi majelis, saya pergi ke gereja hari Minggu saja. Tetapi ketika saya dipilih oleh jemaat itu untuk menjadi majelis, dan kami ada pertemuan-pertemuan pertengahan minggu, dan satu ketika saya pulang dari persiapan di hari Jumat itu, dan saya melihat orang gila itu pulang malam gitu, datang ke samping ruang serbaguna gereja. Lalu saya tanya kepada koster gereja, siapa ini? Ini jemaat kita, Pak. Wow, jemaat kita. Seperti Bapak Ibu Saudara tahu, pemilihan majelis di GPIB itu seperti memilih pemilihan umum, memilih semua. Dan saya bersyukur walaupun saya dari Ambon, kemudian berjemaat di gereja itu, dan waktu pemilihan nama saya paling tinggi di sektor saya. Jadi semangat untuk melayani luar biasa, dan begitu saya tahu bahwa ini jemaat kami, saya mulai membangun hubungan dengan beliau. Setiap kali pulang kerja, pulang kegiatan, saya menyapa beliau dan kita jadi akrab. Tetapi dalam masa-masa itu saya padahal tidak ada pernah kenal sama sekali sebenarnya, termasuk juga dengan keluarga sebelumnya ya. Tapi kita menjadi akrab, dan akhirnya saya merasa bahwa ini seperti kakak saya. Dia setiap hari kalau kita lewat di Selipi diteriaki gitu. Diteriakin gila, gila, dilemparin gitu. Nah jadi, ya mohon maaf saya tidak sebutkan namanya ya, tapi teman-teman yang jemaat di Selipi tahu ya kisah ini ya, tahun 95-96 lah kira-kira begitu. Dan saya tergerak, tiba-tiba saya tergerak hati untuk membawa dia ke rumah sakit jiwa. Dan karena saya tahu dia ya ada gangguan kejiwaan, saya telepon polisi, dan malam-malam saya menelpon polisi, dan polisi datang dengan beberapa kompi, dan saya bilang ini saudara saya, jangan dikasarin. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya bawa dia ke rumah sakit jiwa di Latumeten. Lalu dirawat di situ Bapak Ibu Saudara. Ternyata memang dia sudah berapa kali itu keluar, 5 kali kalau nggak salah keluar masuk rumah sakit itu. Dan sudah belasan tahun di jalanan. Jadi sudah hopeless, orang udah di jalanan sekian lama gitu. Tapi saya merasakan seperti kakak saya sendiri, dan saya mencoba untuk mengasihi dia. Saya pulang kegiatan, saya mampir ke rumah sakit jiwa, kita boleh bercengkrama. Dia masih ingat doa bapak kami, dan kami latihan beberapa lagu. Dia pintar main gitar gitu. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira sebulan lebih dokter dari pihak rumah sakit menelpon saya bahwa wah ini luar biasa,
Saudara kita ini ada kebajuan yang luar biasa. Dan akhirnya saya jemput ibunya. Saya jemput ibunya dan kita pergi menjemput dia. Dan waktu kita pergi unik juga. Karena waktu kita jemput dia tidak ada di dalam di area itu. Padahal sudah dipersiapkan untuk pulang, dia tidak ada. Dan saya tanya kepada ibunya, apakah dia suka datang ke rumah? Iya, suka datang. Gila, tapi masih tahu rumah gitu ya. Datang, ibunya suka bikin kopi buat dia. Saya bilang, kalau gitu kita pulang aja. Kalau dia memang benar-benar sudah waras menurut kata rumah sakit, ya berarti dia sudah waras. Kita akan ketemu di rumah. Benar. Begitu sampai di rumah, dia lagi duduk ngopi dan ngerokok ya, pada saat itu masih merokok gitu. Dan waras Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah inilah menurut saya ini mungkin kisah yang akhirnya mendorong saya dan menuntun saya akhirnya tahun 2004. Itu kan kejadian sekitar tahun 1995, 96 saya lupa ya. Dan kira-kira tahun 2004 itu saya menjadi pendeta. Kita bisa akhirnya jadi pendeta. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan percayakan saya juga untuk melayani kaum marginal. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah persiapkan saya sejak tahun 95 itu. Dan saya belajar dan saya bisa mengerti bagaimana kasih Tuhan itu memulihkan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan itu memulihkan kita. Dan saya alami ketika saya mengungkapkan kasih yang tulus untuk menolong saudara saya ini. Dan dia sembuh dari gilanya selama belasan tahun. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya seringkali melihat ada banyak perselisihan di dalam rumah tangga, antara kakak beradik, antara suami istri. Kalau ada suami yang menyakiti istri, istri yang menjadi kepahitan, jadi benci, jadi ribut. Antara kakak beradik bisa ribut satu dengan yang lain. Tapi dari kisah yang saya alami dengan saudara terkasih kita ini, akhirnya saya memahami bahwa kasih itulah yang membawa pemulihan. Saudara ingat kisah dalam Lukas 15 tentang anak yang terhilang. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, anak papanya masih hidup, anak ini sudah minta warisan. Dan dikasih loh sama bapaknya. Dia pergi menghabiskan warisannya, dan dia kembali. Sangat mungkin bapaknya bilang, kamu pergi aja. Kamu sudah ambil warisan kamu, kenapa mesti balik? Tapi lihat apa yang bapak ini lakukan. Dia merangkul anaknya, dia peluk. Dan akhirnya anak ini mengalami pemulihan. Saya tahu tidak mudah untuk mengungkapkan kasih kepada orang yang mengkhianati kita. Tapi kalau kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan. Dalam khotbah di bukit, kalau kita bisa membaca dalam Matius 5, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-44 ya, bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita? Ya. Di dalam ayat 43 dalam Matius 5. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu-ibu, para istri, saya tahu tidak mudah. Tidak mudah untuk saya boleh menyampaikan ini. Saya pernah mendengarkan kesaksian dari istrinya Advent Bangun. Dalam satu kebaktian saya pernah mendengarkan beliau bersaksi bagaimana Advent pulang membawa perempuan, sementara istrinya disiksa, ditendang, diperlakukan yang tidak baik. Tapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Menurut saya ini wanita yang langkah juga. Dia berdoa. Dia berdoa. Puluhan tahun Bapak Ibu Saudara. Bukan 1-2 tahun, puluhan tahun dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Kasihnya dia yang sungguh kepada suaminya. Dia mendoakan. Akhirnya Advent bangun. Jadi Thomas bangun menjadi seorang
hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga luar biasa. Para istri, ibu-ibu, saya bisa memahami bagaimana perasaan ibu-ibu ketika disakiti oleh suami. Dan saya harus katakan bahwa sikap yang terbaik yang harus ibu-ibu lakukan adalah mendoakan suami. Ya, tetap mendoakan. Firman Tuhan katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau suami ibu-ibu berselingkuh, mengkhianati, bukankah ibu-ibu juga tetap bisa menjaga hati nurani yang baik, supaya bisa menjadi contoh kepada anak-anak yang dikasihi? Kalau suami tidak bisa menjadi contoh sebagai suami yang baik, sebagai bapak yang baik, paling tidak istri-istri, ibu-ibu, jadilah contoh yang baik buat anak-anak kita. Karena dengan kasih itulah akan memulihkan. Ada jemaat kami, ya saya tidak sebutkan ya, dikuatkan, dia bilang udah suaminya selingkuh, pergi dengan perempuan lain. Saya bilang tetap tenang, tetap berdoa, ya, tetap jaga kekudusan, jangan berselingkuh lagi. Jaga kekudusan, tetap jaga sebagai seorang istri yang baik. Paling tidak bisa menjadi teladan buat anak-anak. Dan saya melihat anaknya yang jarang pulang, ya akhirnya bisa melihat bagaimana ibunya tetap setia, mungkin dengan tangisan, dan anaknya bisa kembali. Dia sudah putus sekolah dan akhirnya dia bisa sekolah kembali. Ya, Ibu Eda, ya luar biasa. Ya itu harus menjadi contoh. Tenang, bersama Tuhan kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini saya tidak berbicara banyak tentang apa yang Tuhan sampaikan. Satu hal yang paling penting Bapak Ibu, biasakan untuk melatih diri kita hidup dengan kasih. Hidup dengan kasih. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita suka berkumpul dengan orang-orang yang suka berpikir negatif, kita jadi negatif. Tapi kalau kita suka bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif, kita menjadi positif. Nah, artinya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita bisa menjadi baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk karakternya, kita jadi ikut-ikutan seperti itu. Nah, apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan. Inti dari kekristenan Bapak Ibu bukan supaya kita mentaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan supaya karakter Tuhan itu memenuhi hati kita sehingga kita mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, biarlah kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dilihat orang, bisa dibaca orang. Itu kekristenan. Kekristenan bukan diukur dari bagaimana kita setia, beribadah, bahkan melayani. Saudara kalau baca dalam Matius 7, nampaknya seperti hamba Tuhan yang luar biasa kan. Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan mereka. Kenapa? Karena keakuan merekanya yang ditimbulkan. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan harus memiliki pribadi yang rendah hati. Kalau kita baca dalam Matius 11 ayat 28-29, apa yang Tuhan kata? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini karakter Tuhan. Nah, saya menangkap bahwa Tuhan itu pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Jadi karakteristik atau ciri-ciri yang harus nampak dalam diri seorang Kristen adalah rendah hati. Kalau kita mengatakan diri kita Kristen tapi kita sombong,
tidak mencerminkan karakter Kristus. Karena Kristus adalah rendah hati, ramah, lemah lembut, dan penuh kasih. Cepat tersentuh untuk melihat orang-orang yang susah. Itu karakteristik yang harus ada dalam diri kita umat Kristen. Apalagi perselisihan seharusnya dijauhkan dari kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mulailah dari rumah tangga kita masing-masing. Sekalipun memang tidak mudah untuk mengungkapkan kasih kepada orang yang mengkhianati kita. Tapi saya tidak punya jawaban yang lebih baik dari jawaban bahwa doakanlah suami kita, doakanlah sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita yang menyakiti kita. Itu yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saya labrak dia, saya tenang, coba aja. Saudara pasti tidak tenang. Tapi dengan kita mendoakan mereka, saya percaya ada damai sejahtera. Karena apa? Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin diam untuk melihat bagaimana hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena kasih itu memulihkan. Saudara, kalau lihat kondisi saudara kita tadi, yang saya bilang gila, yang saya ketemu tahun 90-an itu, hopeless. Orang tua juga sudah angkat tangan, rumah sakit sudah angkat tangan. Tetapi ketika dia merasakan, karena setiap hari dia dilemparin. Tetapi ketika dia, ya saya tidak bilang bahwa saya baik ya Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan saja yang baik. Tapi saya mencoba untuk mengungkapkan kasih saya kepada dia yang gila gitu. Nah dia yang gila, saudara kita yang gilanya, dia bisa merasakan kasih. Dan kasih yang saya berikan kepada dia dengan tulus hati, itu yang memulihkan dia dan menyembuhkan dia. Karena hatinya jadi sukacita kan. Amsal 17 ayat 22 sudah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mulai di dalam konteks yang sederhana. Bapak-bapak, suami-suami, cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Ya, cintailah istrimu dengan sepenuh hati. Ibu-ibu, para istri, cintailah suamimu dengan sepenuh hati. Teman-teman, para orang tua, cintailah anak-anakmu dengan sepenuh hati. Saya sudah pernah sampaikan, kenapa ada begitu banyak anak-anak terlantar, anak-anak yang melakukan banyak kejahatan di luar. Karena mereka tidak merasakan kasih di dalam rumah tangga mereka. Kasih itu tidak harus mahal kan. Kalau kita bisa mengungkapkan kasih dengan apa yang ada, itu akan memberikan dampak yang besar buat anak-anak. Anak-anak harus bertumbuh dengan rasa cinta yang mendalam. Mungkin saat ini mereka tidak bisa hidup bersama dengan papa mereka karena papanya mereka mungkin tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi paling tidak mereka bisa rasakan cinta dari seorang ibu yang selalu mendampingi mereka. Dengar baik, itu akan memberikan dampak yang besar. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu akan punya dampak yang sangat positif. Saya hampir setiap minggu saya menelpon mami saya dan kita berdoa. Saya kalau lupa dia telepon saya belum berdoa. Saya senang, itu mendatangkan sukacita buat dia. Nah sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh merenungkan bahwa yang pertama adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan, maka karakter Tuhan itu tidak akan memenuhi hidup kita. Kita perlu memenuhi hati dan pikiran dan hidup kita ini dengan kasih Tuhan. Karena dengan kasih Tuhan itulah yang membuat kita dapat mencerminkan dan membagikan kasih itu kepada sesama kita. Pada pasangan hidup kita, anak-anak kita, dimanapun kita berada. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, hidup yang paling menyenangkan, mungkin saudara menganggap ini
hal yang sudah langka mungkin di dunia ini. Tapi saya harus katakan bahwa hidup yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hidup dengan kasih. Tanpa harus mengharapkan orang membalas kasih kita. Saya mengaminkan apa yang difirmankan dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya aminkan ini Bapak Ibu. Saya aminkan ini. Seringkali kalau kita menerima sesuatu, saya bersyukur Tuhan kirim teman-teman yang mendukung saya dalam pelayanan. Saya bersyukur. Saya menganggap ini malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk mendampingi saya. Ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan yang tahu orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang punya uang tapi mereka tulus hati membantu, dan kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan melimpah dalam pelayanan yang kita jalani. Sebab itu saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita isi hidup ini dengan kasih. Karena kasih itu yang akan memberi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ya, karena kasih itulah yang akan memulihkan pada siapa saja. Saya bisa melihat bagaimana ketika saya sebetulnya tidak enak bicara begini ya, karena kan saya menolong orang-orang yang susah, tapi jujur aja saya sering menangis melihat mereka sukacita. Rumah-rumah sederhana yang saya berikan kepada mereka, rumah yang mungkin cuma sewanya 400-500 ribu, beli kasur, beli kipas angin, dan mereka bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat itu pun ikut nangis sukacita. Nangis sedih campur sukacita bagaimana melihat mereka bahagia. Saya tidak bisa mengharapkan mereka membalas apa. Tapi kita dapat berikan itu dengan penuh sukacita. Kalau saya berpikir-pikir mustahil saya sekolahin anak-anak dari SD sampai bisa lulus SMK. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada jawaban yang terbaik yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pegang ini. Pegang ini. Hidup dengan kasih yang tulus kepada siapa saja. Kepada orang yang mengasihi kita maupun orang yang membenci kita, tetap lakukan kasih itu dengan tulus. Kalau suamimu mengkhianatimu, doakan dia. Ketika dia pulang, mungkin ya mohon maaf, dia pulang mungkin tidak mudahkan untuk tidur bersama dengan dia dalam arti berhubungan suami istri. Tapi paling tidak tetap mengungkapkan kasih. Tawarkan mungkin minum atau apa gitu. Saya percaya kalau itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Yuk mari kita hidup di dalam kasih. Kasih yang sempurna dari Tuhan itu sudah penuhi kita. Ya, keselamatan itu sudah Tuhan anugerahkan. Mari kita berbagi kasih itu. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kita melakukannya kepada Tuhan. Hidup dalam kasih yang tulus tanpa pamrih, maka itu akan memulihkan orang-orang yang menerima kasih dari kita. Saya ulangi. Hidup dengan kasih yang tulus tanpa pamrih akan memulihkan orang-orang yang menerima kasih itu dari kita. Kiranya pesan Tuhan ini memberkati kita semua. Dunia akan tersenyum. Dunia ini akan damai kalau dipenuhi dengan orang-orang yang hidup dalam kasih tanpa dendam, tanpa kepahitan. Saya percaya bahwa dunia ini akan indah dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.